semua, perkenalkan, saya Duki Rahman Syarosang dari kelas 5 TI 1 NIM 230240113. Dan kali ini saya akan membawakan materi tentang Artificial Intelligence dalam pemodelan dan manajemen model pada DSA. Oke, mari kita lanjut pada materinya. Nah, pertama-tama ada pemodelan dan manajemen model. Pemodelan adalah cara untuk menyederhanakan realitas ke dalam bentuk matematis, logis, atau simulatif, agar lebih mudah dipahami. Manajemen model memastikan model dapat disusun, dipelihara, dan diintegrasikan dengan sistem DSS secara efektif. Lalu, dengan pemodelan dan manajemen model, keputusan dapat dibuat lebih sistematis dan berbasis data. Nah, selanjutnya kita masuk kepada model statistik. Pertama ada analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang saling mempengaruhi. Lalu, model ini biasanya sudah tersedia dalam software DSS, sehingga mudah digunakan. Hasil regresi dapat digunakan untuk memperkirakan tren masa depan berdasarkan data historis. Lalu, ada model finansial. Model ini membantu membuat laporan pendapatan, pengeluaran, dan kondisi keuangan organisasi. Model finansial bersifat semi terstruktur karena tidak sepenuhnya bisa diotomatisasi. Salah satu bahasa khusus untuk model finansial dalam DSS adalah IFPS atau Interactive Financial Planning System. Nah, selanjutnya ada model optimasi. Pertama-tama, linear programming atau LP adalah metode matematis untuk mencari solusi terbaik dari banyak alternatif. Model ini membantu menemukan hasil paling efisien dengan mempertimbangkan batasan yang ada. Salah satu penerapannya adalah menentukan distribusi sumber daya secara optimal. Lalu ada identifikasi masalah dan lingkungan. Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber terkait masalah yang dihadapi. Lalu, informasi yang diperoleh kemudian dianalisis agar dapat dipahami dengan benar. Dan pemahaman terhadap budaya organisasi penting agar pengambilan keputusan menjadi lebih tepat. Lalu, ada variabel dan forecasting. Variabel keputusan adalah faktor yang bisa dikendalikan oleh manajer atau pengambil keputusan. Dan variabel hasil merupakan keluaran dari keputusan yang diambil. Lalu, prediksi masa depan atau forecasting digunakan untuk memperkirakan kondisi di masa yang akan datang berdasarkan data yang ada. Lalu, ada kategori pemodelan. Pertama-tama itu ada optimasi kecil menggunakan tabel atau pohon. Untuk alternatif kecil dapat digunakan tabel keputusan atau pohon keputusan. Sedangkan optimasi yang lebih besar perlu digunakan model matematis seperti LP atau model jaringan. Lalu simulasi dan heuristik. Pada kasus kompleks, simulasi dan heuristik menjadi pendekatan yang lebih fleksibel. Nah, lalu ada analisis statis. Jadi model statis digunakan untuk menganalisis satu peristiwa dalam satu periode tertentu. Lalu analisis ini mengasumsikan tidak ada perubahan kondisi selama periode tersebut. Nah, contohnya ada analisa pendapatan, misalnya laporan pendapatan tahunan yang bersifat tetap dan jelas. Lalu ada analisa dinamis. Analisa dinamis memiliki situasi yang berubah. Nah, analisa dinamis
digunakan untuk menganalisa situasi yang selalu berubah seiring waktu. Analisa ini membantu melihat pola atau tren dalam jangka panjang. Contohnya adalah proyeksi laporan laba rugi selama 5 tahun. Lalu ada evaluasi alternatif. DSS memungkinkan perbandingan berbagai alternatif keputusan. Setiap alternatif dapat diprediksi hasil akhirnya sebelum dipilih. Dengan evaluasi ini, manajer dapat memilih strategi yang paling sesuai. Lalu ada kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Pada kondisi kepastian, hasil keputusan bisa diprediksi dengan sangat tepat. Lalu ada risiko atau probabilistik. Ini terjadi jika hasil dipengaruhi oleh faktor probabilitas tertentu. Lalu, ketidakpastian merupakan kondisi yang tidak dapat dipastikan sama sekali. Lalu ada representasi grafis. Variabel keputusan biasanya digambarkan dengan persegi 4. Lalu variabel yang tidak terkontrol atau tidak dapat dikontrol ditampilkan dengan lingkaran. Nah, lalu untuk variabel hasil biasanya ditampilkan dalam bentuk oval. Lalu panah digunakan untuk menunjukkan hubungan antar variabel. MSS dan simulasi. Simulasi memungkinkan percobaan dilakukan secara digital di komputer. Dengan menggunakan teknik what if analysis, teknik ini membantu menjawab pertanyaan bagaimana jika suatu kondisi terjadi. Lalu simulasi lebih menjelaskan kondisi sistem dibandingkan mencari solusi optimal. Selanjutnya, metodologi simulasi. Proses simulasi dimulai dari identifikasi masalah yang jelas. Setelah itu, model dibangun dan diuji validitasnya. Lalu, model digunakan untuk eksperimen sebelum akhirnya diimplementasikan. Simulasi probability. Simulasi ini digunakan bila variabel dalam model bersifat acak. Distribusi diskrit berarti hanya ada kejadian tertentu yang mungkin terjadi. Dan distribusi kontinu berarti ada kemungkinan dengan kejadian yang tidak terbatas, misalnya distribusi normal. Lalu, kita masuk kepada simulasi visual. Hasil simulasi ditampilkan dalam bentuk visual atau grafik. Pendekatan ini meningkatkan interaksi penggunaan dengan komputer. Simulasi visual efektif digunakan dalam masalah yang kompleks. Lalu, ada simulasi Monte Carlo. Monte Carlo menggunakan bilangan acak sebagai dasar simulasi. Percobaan dilakukan berulang kali untuk mendapatkan hasil yang stabil. Hasil simulasi banyak digunakan untuk analisis risiko dan prediksi. Simulasi heuristik. Heuristik menggunakan aturan praktis atau rule of thumb untuk mencari solusi. Hasilnya memang tidak selalu optimal, tapi ini cukup baik untuk digunakan. Keunggulan utamanya adalah cepat dan sederhana dalam penerapannya. Nah, kita masuk kepada kesimpulan. Pemodelan dalam DSS berfungsi untuk mempresentasikan realitas dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Linear programming efektif untuk optimasi, sedangkan simulasi dan heuristik memberikan fleksibilitas pada masalah kompleks dengan memadukan pendekatan tersebut. MSS mampu membantu manajer menghadapi kepastian, risiko, maupun ketidakpastian secara lebih adaptif. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di lain waktu.